Qad anzalna sungguh kami telah menurunkan, kami telah menciptakan alaikum kepada kalian anak Adam libasan pakaian yuwari yang akan menutupi sauatikum aurat kalian warisa dan perhiasan. Ini fungsi dari pakaian. Mula nek nggo pakaian itu ya menjadi baik karena itu hiasan. Mula nek pakai pakaian harus nutupi aurat. Aurat itu adalah sesuatu yang apabila tampak itu menjadikan celah, itu aurat. Auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Auratnya perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan epek-epek telapak tangan. Ini yang boleh. Maka ketika Isra wal Mi'raj Rasul diperlihatkan seorang wanita. Dia digantung yang untuk gantungannya bukan tali tetapi rambutnya. Ditanyakan kepada Jibril, dijawab itu adalah siksa umatmu ketika di dunia tidak pernah memakai tutup jilbab diurai. Waktu kecil saya itu ono gelungan dua wombo nemplek ning. Ini tidak nutup aurat tetapi malahan dibuat hiasan. Itu nanti akan mendapatkan laknat kelak di akhirat. Ini walibasut taqwa ini wawu mantap. Jadi pakaian sing nutupi aurat, sing nggo perhiasan, walibasut taqwa dan pakaian takwa. Yani iman dan amal soleh itu pakaian takwa. Iman dan amal soleh. Zalika khair, itu lebih baik dalam memelihara tubuh. Zalika demikian itu min ayatillahi dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La'allahum supaya mereka yadhkuruna mengambil pelajaran. Yadhkuruna supaya mengambil pelajaran. Siapa mukhatabnya? Anak Adam. Ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakum, nunnya nun taukid. Jangan pernah menyesatkan kalian. Jangan sekali-kali kalian menyesatkan. Jangan sekali-kali menyesatkan kalian sopo as-syaitanu atau opo as-syaitanu syaitan. Kama akhraja abawaikum, seperti telah mengeluarkan setan abawaikum bapak ibu kalian, yakni Adam dan Hawa dikeluarkan dari mana? Minal jannati, dari surga. Yang zimu, ia menanggalkan anhuma dari keduanya, libasahuma pakaian keduanya, liyuriyahuma untuk menampakkan pada keduanya, sau'atima aurat keduanya. Innahu sesungguhnya dia setan, yarakum melihat kalian, huwa setan, wa qabiluhu dan tentara-tentaranya. Qabilah ya bolo tentarane.
min haitsu la tarawnahum, dari arah atau dari tempat yang tidak dapat kalian melihat mereka. Jadi nek udoh neng eneng walaupun WC itu setan, enek sing ndelok setan selah-selahnya. Jadi mula nek arep mlebu WC turu. Ini ndonga. Nek ora iso nang WC aja. Allahumma inni na'udzubika minal khubusi wal khubas. Setan insyaallah ora wani ketutup, ora iso ndelok. Didelok dhewe wae. Nih setan jadi itu sebetulnya bisa melihat, tetapi kalian tidak bisa untuk mengawasi, tidak bisa melihat. Nih setan. Dan ini innahu yarakum, sesungguhnya setan itu melihat kalian, wa qabiluhu, dan bala tentaranya setan, min haitsu la tarawnahum, dari arah atau dari tempat tidak dapat kalian melihat mereka. Itu setan. Inna, sesungguhnya kami iku ja'alna dadekake sapa ingsun, atau telah menjadikan asyayatina, setan-setan itu, auliya, sebagai penolong, sebagai teman, lilladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini setan itu kemarin saya ceritakan begitu luasnya, begitu pandainya, sampai-sampai pada suatu saat setan itu minta-minta mlebu metu ana masjid. Bar mlebu agek sedelo, agek sithik metu meneh. Mula minta-minta mlebu metu. Dilihat kitab Durratun Nasihin. Akhirnya Rasul tindak masjid. Kaget. Please ditakon, "Ngopo kowe kok ning kene?" Kaget. Akhirnya dia menjawab, "Ya Rasul, saya sebetulnya ingin menggoda orang yang sholat itu, tetapi takut kepada orang yang tidur di sampingnya." Apa jawab Rasul? Orang sholat itu kan mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Mengapa takut? Sedangkan orang yang tidur itu sedang lalai. Kok malah takut kepada orang yang sedang sholat? Iya Rasul, orang sholat itu bodoh, tetapi orang yang tidur di sampingnya itu alim. Kalau saya nanti ceroboh menggoda orang yang sedang sholat, tentunya orang alim itu bangun. Kalau nanti bangun, usaha saya sia-sia, maka saya sebetulnya hati-hati. Akhirnya Rasul ngendika, ya, naumul alim, tidurnya orang alim, khairun, itu lebih baik, min ibadati jahilin, dibandingkan dengan ibadahnya orang bodoh. Loh, mencari ilmu itu wajib mulai sangka metu gua garbaning ibu, ya ora beda carane sepasenya masing-masing sampai mati. Nek urung mati masih belum rampung kewajibane golek ilmu. Karena apa? Karena setan itu belum akan berhenti menggoda kita, menggoda manusia sebelum mati. Kalau sudah mati ya sudah. Jadi setan itu inna ja'alna syayatina auliya lil ladzina la yu'minun. Setan itu dijadikan oleh Allah itu sebagai penolong, sebagai teman dekat bagi orang-orang yang tidak beriman.
Wa idza fa'alu, dan ketika mereka melakukan fahisatan, kejahatan, syirik, qalu, mereka berkata, wajadna, kami telah mendapatkan, ngalaiha, atas kejahatan itu, abaana, nenek moyang kami. Wallahu, dan Allah, amarona, telah memerintahkan kami, biha, untuk melakukannya. Itu orang-orang kafir mengatakan dia berbuat jahat, minum-minuman, zina, dan lain-lainnya, itu perbuatan nenek moyang kita seperti itu. Kan terkenal toh kaum Nabi Lut. Ini lah, saya diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak langkah nenek moyang. Itu orang-orang kafir. Termasuk tauhid pun seperti itu. Wong biyen-biyen mbah-mbahku kabeh ya nyembah ya kuwi. Lah kok arep dirubah wong saiki? Nah, ini argumennya seperti itu sejak dulu. Ya mengikuti nenek moyang. Sampai-sampai ketika Rasul nalkin marang pamannya Abu Thalib akan meninggal dunia, ditalkin la ilaha illallah. Di sampingnya ada Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan mau, nek bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia, kalian akan meninggalkan agama nenek moyang, nuruti Muhammad. Ini kata mereka. Jadi dia alasannya itu adalah wajadna alaiha abaana wallahu amarona biha. Saya atau kami telah menemukan, mendapatkan atasnya kejahatan itu nenek moyang kami, dan Allah memerintahkan kami untuk berbuat seperti itu. Nek kaya ngono Muhammad, jawaban kul, katakanlah hai Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah iku la ya'muru bil fahsya, la ya'muru, tidak memerintahkan, bil fahsya, melakukan kejahatan. Itu adalah tipu daya, gawe-gaweane dhewe dikatakan dari Allah, gawe-gaweane dhewe dikatakan ini dari Rasul. Orang yang mengatasnamakan seperti itu adalah dosa besar. Gawe kata-kata dhewe, ini saya mengambil hadis Nabi, salah, enggak boleh. Kalau harus ya katakan ini dari Al-Quran. Siapa akan mengatakan siapakah yang lebih zalim, dari perkataannya sendiri dikatakan dari Rasul, dikatakan itu zalim, lebih zalim, ranggul zalim toh. Jadi kul, jawaban hai Muhammad, innallaha la itu nahi, ya'muru, tidak memerintahkan, bil fahsya, dengan kejahatan. Ataquluna, apakah kalian katakan, alallahi, terhadap Allah, ma la ta'lamuna, apa-apa yang tidak kalian ketahui. Akeh saiki wong ngaji agek anu wis mengatakan dalil ini yang ditakoni kuwi apa, kuwi Al-Qur'an. Ndak ono Al-Qur'an surat apa? Orang ngerti, nggo pancen guru-guru muda. Nah ini Al-Qur'an sudah mengatakan ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengatakan terhadap Allah
apa-apa yang kalian tidak mengetahui. Qul jawaban hai Muhammad, amara Rabbi, telah memerintahkan Tuhanku bil qisti, dengan berlaku adil. Perintah Allah bil qisti, dengan berlaku adil. Perintah kedua, wa aqimu wujahakum, dan hadapkanlah wajah-wajah kalian kepada Allah nginda kulli masjidin, pada setiap tempat sujud, tempat sholat, hadapkanlah wujuhakum, wajah-wajah kalian ketika sholat atau setiap tempat-tempat sujud. Wad'uhu, dan sembahlah dia Allah, mukhlisina, dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan. Lahu, hanya kepadanya Allah, apa ad-dinu, agama ini, yakni ketaatan ini. Kama badakum, sebagaimana dia mulai menciptakan kalian, kalian ta'uduna, kalian akan dihidupkan kembali besok pada hari kiamat. Ini fariqon, segolongan dari kalian, hada, Allah berikan petunjuk. Wa fariqon, dan segolongan dari kalian yang lain, haqqo, tampak nyata, alaihim, atas mereka, apa dhalalatu, kesesatan, sesat. Mayatillah, sing sapa wonge mendapatkan hidayah dari Allah, yasroh sadrahu lil Islam, dimudahkan bisa menerima Islam, agamanya Islam. Itu kalau dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk, mengkaji Islam, kemudian mendalami Islam, kemudian mengamalkannya. Itu kalau yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi sebaliknya, bagi orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, hatinya akan rumpek. Ya so'adu bisama, seakan-akan wis entek, wis ora ono, kaya dunia itu rumpek. Itu bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin, kata Rasul. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, dimudahkan untuk memeluk, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan agama. Maka alhamdulillah kita sudah usia yang seperti ini, tetap mendapat hidayah dari Allah. Kita berdoa semoga sampai akhir hayat kita membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakni akhirul kalam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, husnul khotimah. Allahumma amin. Sing digoleki sing tunggu itu kuwi, wong urip ku janjane nunggu. Sing ditunggu kalau kita orang yang beriman, yaitu husnul khotimah. Kapan kita dipanggil tidak ada yang tahu, maka itu rahasia Allah. Mengapa kita kok dirahasiakan? Agar kita berlomba-lomba mempersiapkan. Nek dikatake kowe umur 20 ngono iki sedak wae iki. Tapi tidak ada yang tahu. Bun. Fariqon hada wa fariqon hakka limudullah. Innahum takhadhu,
sesungguhnya mereka orang-orang kafir ittakhadhu telah menjadikan asyayatin para setan. Nah, ini jamak jadi para setan atau setan-setan. Dadi wong kafir itu ndadekake setan auliya sebagai penolong, sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai kekasih min dunillahi selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Wa yaksabuna dan mereka menyangka, mempunyai prasangka terhadap setan-setan itu annahum bahwa mereka muhtaduna orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi terblinger balik. Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Karena apa? Khotama wis ngunci mati sapa Allah Gusti Allah ngala qulubihim atas hati mereka wa ala samihim pendengaran mereka wa ala absarihim penglihatan mereka sudah dikunci mati. Mereka tidak akan bisa mengetahui karena sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga akibat olahnya sendiri. Dia mengikuti agama sesembahan pujaan nenek moyangnya. Tidak mau mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak banter-banterake sallallahu alaihi wasallam iki ben ngantuk. Ya bani Adam, wahai anak Adam, khudzu zinatakum, ambillah, pakailah zinatakum, perhiasanmu, pakaian kalian, nginda kulli masjidin, pada setiap masuk masjid. Ini ya sholat kon make pakaian perhiasan. Maka saya sayangkan kalau ke masjid yang dipakai malah pakaian olahraga. Mbok apike kaya ngopo sing jeneng kaos ya kaos, tetep kaos. Maka ini perintah dari Allah. Hei anak Adam, khudzu zinatakum, ambillah, pakailah perhiasan pakaian kalian nginda kulli masjidin, pada setiap ke masjid, setiap sholat karo di Mekah, setiap tawaf. Kalau tawaf, kalau katanya saya kurang tahu benar bora, sekarang harus pakai ihram. Benar orang? Iya. Kalau dulu kan arep yang masjid itu iso tawaf. Iya. Saya dengar aturan yang akhir itu nek tawaf ya pakai ihram. Tidak boleh tawaf pakai pakaian biasa. Kalau waktu saya dulu masih bisa pakaian biasa, kita ikut keliling tawaf. Karena kalau di lain itu adalah disunatkan tahiyatul masjid, tetapi kalau di sana itu adalah ihram tawaf, walaupun hanya satu hubungan. Nih, jadi dulu mau ke Ka'bah bisa, tapi sekarang katanya saya dengar itu harus pakai ihram. Kalau tak kondo redo nyelengi nek pancen wis wong akeh nyalangi bareng-bareng tak terke. Ya, insyaallah kalau Allah menghendaki nanti bisa untuk sampai ke sana. Bun. Jadi jelas khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Lah nek yang masjid itu pakaiane siji
harus yang rapi. Sampai disunatkan memakai serban. Pakaian itu sudah disiapkan masing-masing. Kowe nek arep rekreasi pakaiane dhewe. Nek arep ke masjid pakaiane dhewe. Arep turu pakaiane dhewe. Arep jagong pakaiane dhewe. Ini ada perbedaan. Ora kok pakaian olahraga digonyang masjid. Nah ini ora pas. Pakaian pesta nggo jas-jasan dituru ora pas. Nah, maka sedapat mungkin kita harus menyesuaikan karena perintahnya itu tidak tertentu sing tok pakai ini tidak. Tapi adalah nginda kulli masjidin. Terus yang kedua perintah nek yang masjid yo aja ngeleh kecuali poso. Wa kulu dan makanlah, wasrobu dan minumlah, tapi wala tusrifu jangan berlebihan. Ini yang diperintahkan kepada kita. Innahu sesungguhnya Allah iku la yuhibbul musrifin, tidak menyukai terhadap orang-orang yang berlebihan. Pakaian yang ngono, pakaian kok berlebihan, malah wong lanange pakai sutra itu malah tidak boleh berlebihan. Aku ya harus pakai pakaian yang tidak, ya pakaian yang pantas kalau kita menghadap kepada Allah. Nggur arep sowan Pak Lurah wae sing diandan sing macak mubeng yang salone yang masih ping 3 ping 4 mburi wis piye, bundelane rambutnya piye sing jungkatan ning mandang menghadap Allah bergebruk-gebruk enggak, ini keliru. Justru kita menghadap kehadirat Allah itu harus lebih sopan, harus lebih rajin, lebih karena yang memberi Allah kok. Engko nek nyang masjid wae sak geleme ngapakaiane sak geleme tidak mensyukuri atas nikmat Allah, malah engko ora bakal dikai nikmat Allah. Kalau kita mau bersyukur, menempatkan sesuatu pada tempatnya, insya Allah Allah akan. Maka kadangkala itu masih ada yang mengabaikan, sudah kita sampaikan, kalau belum mendengar itu lain. Dan mentangga dari itu, mbak yo kaose Mas Minan iki regane larang, tur anyar, yo kaos yo tetep yo kaos. Nek kaya ngono ge mengadep Pak Lurah yo ora pantes nggo kaos kaya seperti itu. Apalagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim wa ana ala dzalika minasyaitin.